Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman millennials dan zillennials yang sore hari ini menyaksikan podcast kita lagi-lagi setiap harinya. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya di jam 4 sore ini untuk kita sama-sama belajar, berbincang dengan berbagai tema dan narasumber yang punya value-nya masing-masing, dan tentunya ini ibaratnya kuliah umum gratis ya buat kita semua, memahami banyak ilmu dari berbagai perspektif, baik itu terkait politik, sosial, budaya, olahraga, kecantikan, aduh banyak banget. Jadi nggak cuma fokus di satu item, tapi kita bahas semua yang bisa terkait bagaimana mengembangkan diri kita sebagai manusia, sebagai anak muda untuk jadi lebih baik lagi bagi bangsa dan negara. Tapi sebelum kita mulai, aku mau sapa-sapa dulu semuanya yang dari Sabang sampai Merauke yang sudah nonton. Terima kasih sekali lagi. Kita salam aksi nyata dulu dari Kabu untuk Indonesia. Nah, bicara mengenai platform kita hari ini, tentunya seperti biasa teman-teman bisa menyaksikan di banyak sekali, ada kurang lebih 10 platform ya online. Semuanya ada di Twitter, Instagram, TikTok, Facebooknya Partai Perindo @partai-perindo, RCTI Plus, Okezone, Studio News, iNews.id, dan juga YouTube-nya Partai Perindo, dan pastinya website-nya Partai Perindo. Jadi we got so many options. If you guys mungkin pengen ngelihatnya di Twitter bisa, di Instagram bisa. Jadi tergantung teman-teman mau nonton di mana tadi yang disebutkan. So platformnya bagus-bagus, dan jadi kalau nanti mungkin nontonnya terpotong tiba-tiba karena ada kerjaan, bisa ditonton rerunnya di platform yang tadi gua sebutin. Dan seperti biasa, buat yang nonton juga nggak bosen-bosen untuk gua Juno ingetin untuk teman-teman bisa nantinya mendapatkan e-voucher ya. Ada beberapa pemenang yang kita pilih nantinya, dan masing-masing satu orang itu mendapatkan e-voucher sebesar Rp100.000. Caranya gampang, yang pasti harus follow dulu ya, follow Instagramnya Partai Perindo @partai-perindo, dan nanti selama perbincangan kita teman-teman bisa pahami, terus tinggal ketik deh quotes atau something yang memang relate sama obrolan kita hari ini, yaitu terkait perempuan ya hari ini. Karena ini seksi sekali kita bicara bagaimana perempuan dan berkarya. Dan kira-kira seperti itu rulesnya. Jadi gampang sekali, teman-teman silakan nonton. Fasten your seatbelt, ya, chill, exhale, inhale, siapin cemilan, atau mungkin sambil ngerjain tugas masih bisa kok nonton ini. Karena obrolan kita pastinya nggak yang sesuatu yang sulit dicerna, tapi sesuatu yang bisa membuka insight kita ya untuk memahami banyak hal. Nah, kali ini kita akan memahami perempuan dengan segala keunikan dan kemampuannya perempuan masa kini. Nah, tamu saya hari ini adalah seorang pastinya perempuan. Kalau bicara perempuan masa nggak ngundang perempuan ya. Baik, itu udah ketawa tadi. Ada Ibu Soraya Pinkan Togas, tapi aku panggilnya Mbak Soraya aja karena masih muda sama keren nih. Aduh, anggota bidang Mantap. sosial DPP Perindo. Apa kabar Mbak Soraya? Baik, terima kasih. Kabar Jaketnya baik. keren banget sih. Waduh, kebetulan Iya. saya senang warna ini dan Marun tempatnya ya. dingin. Ini maroon or pink? Shocking pink ya. Shocking pink. Oh my god, ada shockingnya ya. Shocking. Shocking pink gitu. Cantik sekali hari ini Thank Mbak you. Soraya. Terima kasih Mas Dino. Cuman ada satu ya jaketnya ya. Nggak ada yang Iya. buat cowok, satu lagi shocking pink. Nggak apa-apa ku. Oh boleh dong. Boleh. Masa cewek aja. Sehat Mbak. Terima Thank God kasih. ya, sehat ya. Iya. Dan Mbak Soraya ini tadi saya sebutkan adalah seorang yang memang berkegiatan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan perempuan. Iya. Oke. Dan juga anggota bidang sosial DPP Perindo. Sekarang lately kesibukan Mbak Soraya apa sehari-hari? Iya, sehari-hari itu saya kegiatan sosial masih terus ya, Oke. jalan, mengunjungi beberapa tempat yang perlu kami bantu, Oke. dan saya masih ambil kuliah juga sekarang. Aduh, keren banget. Iya, lagi kuliah. Lagi studi kuliah? Iya, Oh. ambil S2 komunikasi. Waduh. Belajar Mas Nah, Dino. ini contoh yang luar biasa karena beberapa narasumber selain Mbak Soraya, ada beberapa juga yang memang walaupun tadi sudah punya karir dewasa, tapi masih ada yang mau sekolah. Iya. Kemarin ada Bang Berman ya tadi yang ngambil
bahasa Aduh, Jepang. oh, Oke, iya, Bu hebat. Soraya Iya, iya. ambil komunikasi. Iya. Wow, Selama masih ada kesempatan, I kenapa love it. tidak Ya, ya? aku appreciate banget lah, Thank you. appreciate karena kadang yang muda aja semangatnya jam 2 udah ngantuk. Iya, 2 siang betul. ya. Apalagi ya. Ini lesson buat teman-teman bahwa ya yang kayak Mbak Soraya aja masih mau Masih mau belajar, yang belajar. sudah punya karir, sudah punya kesempatan, ilmu, pengalaman. Apalagi yang seperti kita anak muda harusnya lebih kuat lagi semangatnya ya, Pasti, Mbak Soraya. mestinya Oke. harus. Ya. Nah, selain itu aku dengar juga Mbak Soraya nyanyi loh. Oh iya. Aduh, hobi. Basicnya memang. Basicnya memang. Basicnya dulu tuh saya dari kecil ya. Boleh Boleh mau cerita dong, sekarang nggak apa-apa. kan santai ya. Iya, kita kenalan dulu. Oh, kenalan dulu, iya. Jadi memang dulu saya dari umur 10 tahun udah ikut festival nyanyi. Aduh. Iya, di daerah saya. Aslinya Manado? Iya, Sulawesi Sulawesi Utara. Oke. Iya, jadi dari awalnya dari situ karirnya. Terus saya dikirim oleh Pemprov Sulawesi Utara untuk mewakili daerah saya di dulu kan bintang radio dan televisi. Iya, dulu ada nama itu aku. Iya, jadi mewakili daerah ke tingkat Itu tahun nasional. berapa, Mbak? Aduh, zamannya Harvey Malaholo. Oh my goodness. Tahun 76. Aku belum Belum lahir. Saya Wow, padahal jadi waktu itu masih 76 sudah berkarya ya. Iya. Oke. Itu zamannya Harvey angkatannya. Iya, Rafika Duri oke, Harvey. wow. Iya. Ya sudahlah ya, saya Iya, nggak perlu jadi- nanya ya, ya, nyanyinya bagus apa enggak, udah angkatannya begitu. Wow. Aduh, Terus? jadi pertama hanya hobi, tetapi akhirnya jadi profesi. Oke. Iya, jadi umur itu saya diutus oleh daerah saya ke Jakarta. Sampai di Jakarta saya mengikuti beberapa festival, kebetulan dapat juara ya, juara 1. Akhirnya oleh perusahaan rekaman saya dikontrak untuk rekaman buat album. Itulah Oke. awalnya akhirnya saya pindah ke Jakarta sampai Itu tahun berapa album pertama? tahun 77. Tetapi waktu di daerah saya, waktu sebelum saya pindah, saya udah bikin rekaman lagu daerah di sana. Oke. Gitu. Satu nih pertanyaan sebelum kita mulai, Iya, Mbak iya. Soraya. Generasi ketika Mbak Soraya mulai ya, Ya, itu kan aku yakin nggak gampang karena Iya. ya teknologi belum terlalu iya, advance betul ya. sekali Mas Yunus. Akses juga ya masih susah dulu. Iya. Apa yang Mbak Soraya pelajari dulu ketika bahwa memulai sesuatu dengan segala keterbatasan orang daerah lagi Iya. ke Jakarta? Apa yang membuat Mbak Soraya terus bersemangat berjuang, dan nilai-nilai apa sih yang dipegang dulu dari Manado sampai ke Jakarta sampai sekarang bisa survive? Iya ya, karena memang dari kecil kami itu dari keluarga sudah diajar untuk mandiri. Good. Iya, itu yang paling pertama. Jadi seiring berjalannya waktu saya harus menyesuaikan dulu. Dulu belum ada medsos, Mas Yuno. I know. TV Handphone aja belum ada. jarang TV yang masih punya satu. TV kan. Orang juga Iya. di rumah kadang nontonnya juga Iya, numpang betul. tetangga, Numpang right? tetangga. Oke. Black and white. Bener. And then? Jadi, itu yang memotivasi saya dan hobi juga itu membuat saya akhirnya menekuni hobi saya menjadi profesi. Oke. Jadi akhirnya saya melihat bahwa kalau kita serius mengerjakan sesuatu, apapun bisa. Tuhan menciptakan manusia untuk Ya. diberikan setiap orang skill. Nah, Baik. skill yang ada itu yang kita gunakan. Oke, belajar mandiri tadi ya dari usia dini berarti ya. Betul, Mas. Berarti udah istilahnya ya berkarya, bekerja usia berapa mulainya? 10 sih. Wow, masih kecil. 10 tahun. Good job. Karena ya 10 somehow tahun aku yakin kok anak-anak di zaman itu memang Masih somehow ya Iya. mereka ya lebih hebat lah, dalam artian mereka punya keberanian. Kalau sekarang kan memang ya no wonder kalau kita lihat orang mandiri, tapi di zaman itu pasti survive-nya, struggle-nya beda-beda ya. Karena di sana waktu umur saya itu kan belum ada medsos Ya, dan ya. diawasi oleh orang tua. Betul. Nah, Iya. ini penting untuk kita anak-anak zaman sekarang ya, dengan segala kemudahan yang kita punya, akses media sosial, Betul. ilmu, ya something yang gampang lah untuk kita Iya, instan cari informasi. Ini harusnya kita makin sadar bahwa kita makin punya tanggung jawab ya. Betul. Harusnya lebih mandiri dari orang-orang zaman dulu harusnya. Ya, Iya, pastinya nggak harus nyusahin begitu. harusnya, bukan malah kebalikannya ya. Iya. Masa orang-orang yang memang
yang lebih dari kita zamannya, masa mereka yang lebih semangat daripada Iya, kita. betul. Oke, Mbak Soraya, nyanyi, kegiatan sosial di PP Partai Perindo ya. Iya, betul. Aha, untuk bidang sosial. Bidang sosial. Sudah ya. berapa lama join di sini? Di sini saya di Perindo 5 tahun, sekitar Oke. 5 tahun. Cukup Iya, lama. ikut. Oke. Iya. Dan pasti sudah banyak kegiatan sosialnya. Iya, Aha. dari awal itu udah turun-turun sampai sekarang. Oke. Jadi, Apa sih yang Mbak Soraya rasakan ketika ya turun? oh itu memang luar biasa pengalaman saya. Akhirnya menjadi sesuatu yang jadi kerinduan untuk selalu mau turun karena Ya. pengalaman ketemu dengan orang, apalagi kaum marginal ya. Benar. Itu memang luar biasa. Jadi sentuhan kepada mereka itu lebih besar. Oke. Iya, akhirnya itu yang memberi motivasi dalam hidup saya bahwa memang selayaknya lah Ya. kita ini harus membantu Benar, orang-orang yang kita harus jadi berkat untuk berkat banyak untuk orang. banyak orang. Ya, Betul. siapapun kita, agama apapun, Iya, betul. suku apapun, ya kalau namanya manusia, masa sama manusia jahat? Iya, betul. Sama-sama manusia, sama-sama Iya. butuh bumi, udara, langit. Oh iya, ya. betul, saya setuju. Makan nasi. Jadi pertanyaan sebenarnya, kalau kita nggak peduli sama orang, kita ini apa ya? Iya. Sebenarnya. Mbak Soraya, Iya, iya. kita bicara perempuan dan berkarya. Ini penting Iya. sekali. Saya ngelihat bagaimana perempuan harus, tadi kita bicara kesetaraan gender, bagaimana perempuan masa kini yang memang punya kesempatan yang luar biasa. Iya. Tapi kadang ya, nggak bilang di masyarakat, di beberapa Iya. lingkungan perempuan masih dinomorduakan. Dalam artian bagaimana kesempatannya, wah selalu cowok nomor satu. Tampil ke depan, Iya, tampil iya. ke depan. Even di parlemen, ya, Iya. keterwakilan perempuan juga 35% something ya, Iya, kalau nggak salah. sudah ada, iya. Dan harusnya bisa lebih lagi kan. Iya, iya. Di politik juga banyak perempuan yang memang perannya sudah ada, cuman tidak semasif laki-laki. Iya. Bagaimana Mbak Soraya melihat perempuan masa kini? Perkembangannya seperti apa? Kalau saya sendiri melihat perempuan sekarang malah luar biasa, Ya. Mas Juno. Karena waktu zaman kami dulu itu ya, waktu saya masih remaja, lebih banyak santainya. Justru sekarang perempuan-perempuannya itu smart ya. Saya setuju. Mungkin zaman sudah berganti dan teknologi juga sudah semakin canggih ya. Jadi saya lihat perempuan-perempuan sekarang maju. Jadi sudah selayaknya kita perempuan-perempuan ini maju untuk memberdayakan apa yang ada dalam diri kita gitu, untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Oke. Saya kira begitu. Dan kita lihat Ya. banyak sekali perempuan sekarang di berbagai bidang ya. Mandiri. Justru Mereka, iya, mandiri. Terus kita lihat bagaimana pemimpin-pemimpin juga pemimpin banyak sekali. wanita banyak ya. Menteri kita pernah punya presiden juga iya, perempuan. betul, itu luar biasa. Jadi kalau kita lihat bahwa, tapi gini, Mbak Soraya, banyak yang masih kita kan bicara kesetaraan gender ya. Iya. Banyak yang masih, mungkin beberapa bidang yang masih menganggap perempuan, atau mungkin pemikiran society ya, pemikiran orang gitu. Iya. Perempuan mau setinggi apapun ya harus kembali ke dapur, Ke harus jadi dapur. ibu rumah tangga. Aku sih gini, if that makes you happy, kalau ya mau ke dapur, iya. mau ngapain, kalau itu bikin bahagia, why not? Iya. Ya, mau karir silakan, Iya. mau tadi tetap single atau menikah itu pilihan Iya, juga. iya, betul. Bagaimana Mbak Soraya melihat bahwa, tapi ada beberapa pandangan bahwa perempuan nggak usah sukses-sukses lah, nanti juga baliknya ke dapur. Gimana jawabannya ini? Kalau saya sendiri sih melihatnya begini ya. Kita zaman sekarang ini kenapa tidak perempuan seperti saya lah contohnya. Saya ini waktu sudah mulai dari kecil ya udah berkarir. Setelah menikah saya berpikir ya udah jadi ibu rumah tangga Ya, aja, udah stay at home. Tapi setelah saya melihat saya harus berprestasi gitu. Jadi tidak membatasi usia atau kita sudah berumah tangga. Banyak ibu rumah tangga, mungkin saya bisa memotivasi ibu rumah tangga juga. Kita punya kegiatan yang positif, apa yang bisa kita kerjakan, kenapa tidak? Jadi hal-hal yang banyak juga ibu-ibu rumah tangga yang selain hobi
juga dapat membantu keluarga loh dari skill yang mereka punya. Benar. Misalnya buka catering atau Ya. ada kegiatan lain ya. Jadi menurut saya itu sekarang udah bukan waktunya lagi untuk bahwa perempuan itu selalu urusannya harus di dapur aja. No at all. No at all. Oke. Jadi harus kita sebagai perempuan kita produktif. Tidak hanya usia saja, saya kan udah ibu rumah tangga, udah nggak bisa bikin. Karena banyak ibu rumah tangga yang masih, contohnya saya aja masih mau belajar. Okay. Karena bukan saatnya lagi kita kalah dengan pemikiran-pemikiran itu ya Bu ya. Yeah. Yang like pemikiran ya, I don't wanna say kuno, tapi ya mungkin sebagian orang ya masih berpikir bahwa perempuan harus nurut, harus tidak tidak boleh terlalu tinggi daripada pria. Iya, justru itu yang harusnya zaman berkembang. Iya. Perempuan laki-laki mereka harus maju bersama-sama. Tetapi dalam artinya begini ya, bukan berarti harus tetap kodratnya wanita itu harus menghargai, apalagi sudah berumah tangga, suami yang memimpin keluarga. Bukan berarti tidak melihat dari segi itu ya, tetapi dia harus bisa terutama memanage waktu. Yang terutama kalau ibu rumah tangga pasti dia harus memprioritaskan waktu untuk keluarga. Betul. Jadi kita harus manage waktu yang baik, itulah baru kita bisa berkarya dengan baik juga. Benar. Dan memainkan peran sebaik mungkin ya Bu Iya, ya, sebagai ibu rumah tangga dan tahu prioritas mungkin ya. Iya, terutama prioritas dan berdaya seperti itu. Nah, menurut Mbak Soraya bahwa berarti perempuan saat ini harusnya dengan segala perkembangan zaman ya, teknologi, semua hal yang kita dapat sekarang harusnya makin kreatif ya. Betul. Ketika dia menjadi ibu rumah tangga, tapi harus tahu juga what to do. Ngapain nih saya selain sebagai ibu rumah tangga harus berdaya gitu ya. Betul. Tadi bisa bikin catering, online shop, Iya, jualan online, betul, bikin kue, nah, itu simple. Apalagi ya kerja dari rumah juga bisa, iya kan? Iya. Jadi sebenarnya harusnya perempuan-perempuan masa kini Indonesia sangat bisa ya terbuka dengan banyak perubahan itu. Betul. Nah, kalau yang Mbak Soraya rasakan sekarang, ibu rumah tangga, punya organisasi, kegiatan sosial, terus juga aku dengar juga punya tadi Duta Wisata Sulut Pariwisata, Sulut untuk perkembangan promosi Sulut. Apakah dengan semua kegiatan itu yang Mbak Soraya rasakan sebagai seorang perempuan, bahwa memang sekarang perempuan kalau mau maju itu sebenarnya tinggal personalnya aja, karena semua fasilitas akses ada, bisa ya? Betul. Iya, saya tadinya juga saya sama sekali tidak mengerti pariwisata. Akhirnya kembali lagi saya berusaha menikmati. Akhirnya selain saya menikmati menjadi satu pekerjaan buat saya. Akhirnya jadi saya menikmati pekerjaan itu, gitu. Jadi pariwisata itu sesuatu yang luar biasa karena dari situ saya belajar bagaimana kita mencintai negeri kita ini, Indonesia yang luar biasa, yang diberikan Tuhan alam yang sangat-sangat indah. Sekalipun dulu saya pernah tinggal di luar, tetapi saya tetap cinta Indonesia. Makanya kalau saya ada kesempatan selalu saya mempromosikan pariwisata kita. Saya rasa kalau kita semakin kita jauh dari tanah air ya, yang saya rasakan juga bahwa makin cinta malah. Cintanya ke tanah air tuh aduh itu nggak ada duanya. Nah, jadi kalau ada orang yang berpikir bahwa kita mungkin sekolah di luar atau tinggal di luar merubah cara pandang kita terhadap Indonesia, sama sekali enggak. Oh iya, itu sudah. Itu ya mungkin personal ya. Tapi kalau kalau dari Mbak Soraya tadi ya, bahwa mau ditaruh di ujung manapun, tetap aja. Kita tetap pulang cinta tanah air kita sendiri. Benar, dan pengen ngasih sesuatu. Iya, terutama membangun. Betul. Negeri kita. Somehow itu gunanya traveling, itu gunanya kita mungkin mengalami banyak society ya. Kita makin paham ya Mbak Soraya bahwa perbedaan apapun itu
hal yang biasa. Iya. Dan Sangat Indonesia betul. itu mengajarkan kita sebenarnya Betul. toleransi, gotong royong, Iya. respect each other. Jadi ketika kita ditaruh di negara lain, society lain, nilai-nilai itu Nilai dari exactly. tempat Dan kita ya, masih plus sebagai seorang perempuan Indonesia ya, itu betul. itu yang Mas. bikin beda loh. Karena perempuan Indonesia itu ya kita tahu dikenal sopan santun ya, Iya. punya kepribadian yang kuat dan ada istilahnya ya ada kayak ketika menyampaikan sesuatu ada tidak langsung lancang gitu ya. Iya. Tadi ada etik. Nah, Santun dari budaya kita ya. santun dari budaya Iya. kita. Nah, kalau kita masih bicara perempuan, Mbak Sora ya, Iya. kesetaraan gender kan selalu digaungkan. Terus banyak juga yang merasa bahwa perempuan itu ya boleh mau se-advance apapun, berkarir seperti apapun. Tapi tadi yang Mbak Soraya sebutkan bahwa ingat kodratnya, Iya. ingat tugasnya, Iya. ingat kewajibannya. Nah, ini Betul. yang kadang mungkin agak kita lupa ya. Nah, Iya. perempuan yang hebat bukan berarti mereka tadi lupa bahwa mereka adalah sosok perempuan Punya dan tanggung nanti jawab, akan iya. bertanggung jawab terhadap rumah kalau itu ya. Iya. Kalau dari Mbak Soraya sendiri, menurut Mbak Soraya apa sih yang kurang dari perempuan zaman sekarang? Kalau saya lihat sekarang mungkin karena terlalu banyak semua informasi itu dari medsos, Ya. akhirnya membuat waktu ini soal waktu ya. Everybody's problem tuh memang waktu sih. Iya, kalau kita bisa, kalau kita udah di depan handphone ya, Exactly. wah itu yang saya paling jaga itu, Mas Juno. Betul, Mbak. Jangan sampai udah buka medsos di handphone terbuai, loh kira udah 2 jam. Waduh, itu waktu kita Sayang memang sekali. betul. Jadi memang kita harus manage waktu betul-betul untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau enggak kita akan miss setiap hari. Aku setuju. Iya. Mau perempuan mau laki-laki. Mau laki, ketika iya. mereka ya berhubungan dengan medsos, digital ya, memang ini penting banget untuk manajemen waktu time ya. Iya. Soal handphone segala macam. Betul. Saya pun ngerasakan yang hal sama, bahwa kadang kita terlalu banyak waktu kebuang dari iya. cuman untuk ya medsos segala macam. Padahal di luar itu ada yang lebih penting ya. Iya. Nah, Iya, Mbak betul. Soraya, Iya. di Mbak Soraya kan juga tadi kegiatannya di yang pariwisata. Iya, iya. Sulut. Nah, Iya. ini apa yang dikerjakan? Ada halkah yang memang khusus untuk perempuan atau seperti apa, atau memberdayakan tadi timnya banyak ibu-ibu atau perempuan-perempuan Sulut seperti apa? Oh, yang kita kerjakan memang prioritas paling utama itu adalah promosi. Promosi pariwisata. Promosi pariwisata di luar negeri ya. Jadi kami itu tim keluar untuk mengikuti seperti yang terjadi itu setiap tahun sudah rutin promosi pariwisata internasional. Jadi di Berlin, Jerman, dari seluruh dunia itu ada. Okay. Jadi kami ikut dan kami mempromosikan serta menerangkan tempat kami ada berbagai unggulan. Jadi untuk mengundang investor juga untuk masuk ke tempat kami. Mbak, gitu. kadang yang dari Mbak Soraya bilang tadi ya, Mbak Soraya sebagai perempuan, banyak perempuan yang kadang nggak pede. Banyak perempuan yang mungkin nggak cuma perempuan, laki-laki pun ada ya. Yang soal merasa, apa nih, Mas? apalagi kalau kita bicara misal berkarya, berbisnis, berkegiatan ya, ada barrier misalnya. Kadang perempuan kayak, aduh nggak deh, saya nggak bisa gitu, pemalu atau apa. Somehow nggak perempuan juga, anak-anak muda, nggak cowok nggak cewek juga, somehow ada rasa kayak, aduh gimana ya. Nah, kalau aku lihat tadi Mbak Soraya denger gitu, sangat terbuka dengan banyak hal. Ada di istilahnya frontliner di depan gitu ya, untuk pariwisata, sosial. Apa yang bisa Mbak Soraya sampaikan untuk perempuan muda di luar sana yang mungkin masih merasa malu, terkungkung gitu ya, ya takut gitu untuk mencoba hal baru? Iya, saya mau mendorong perempuan-perempuan sekarang ya, yang masih muda-muda, supaya yang terutama itu kita harus percaya diri. Percaya diri bahwa saya bisa kok. Jadi kita bisa tahu apa yang
ada di dalam diri kita yang bisa kita explore lagi lebih besar. Jadi yang saya berani cerita seperti ini karena saya juga dulu seperti itu gitu, nggak pede dengan diri saya. Itu manusiawi sih. Iya, sangat manusiawi ya Mas Yuda ya. Tapi berusaha untuk belajar. Belajar akhirnya lama-lama kita menikmati pekerjaan itu. Menikmati pekerjaan akhirnya menjadi satu profesi. Jadi yang masih muda-muda khususnya ya, nggak usah menutup diri ataupun malu bahwa saya nggak bisa bikin ini, saya nggak bisa bikin. Baik laki atau perempuan saya pikir sama betul. Sama ya. Jadi percaya diri dan mau membuka diri untuk sesuatu yang baru. Betul. Gitu. Selama itu positif ya, baik. Kenapa tidak? Positif, ya. Betul. Dan kita juga harus jadi pribadi yang kuat ya Mbak, bahwa zaman ini kan luar biasa. Menyerang kita dari berbagai lini ya. Informasi, hal. Kalau kita nggak kuat, mental nggak siap. Oh ya, kita akan terpuruk. Ya. Apalagi pandemi kemarin kan banyak orang nggak bisa kemana-mana. Ya. Tetapi ini ya lesson untuk nggak cuma perempuan ya, Pak Soraya ya. Laki-laki pun, ya, saya semuanya kita belajar. Iya betul Mas. Ya. Nah Mbak, kalau ini juga bukan masalah ya, tapi hal yang sering kita hadapi di kehidupan sosial kita sebagai masyarakat Indonesia khususnya. Perempuan dan pernikahan. Banyak yang ketika aktif berkarya, tapi ketika menikah akhirnya berhenti untuk memutuskan untuk fully jadi seorang ibu rumah tangga. Tapi nggak semuanya juga, ada yang memang pengen tetap kerja. Tapi untuk perempuan yang harusnya mungkin punya potensi lebih, tapi akhirnya menikah dan I don't know, maybe tuntutan keluarga, tuntutan sosial, community, akhirnya ya kamu harus fokus rumah tangga. Apa yang bisa kita pahami di sini? Kalau saya melihat ya, banyak wanita yang sebelum menikah dia sangat aktif dalam pekerjaan sosial apapun itu bentuknya, tetapi setelah menikah berhenti total. Kalau saya boleh bilang, sebaiknya jangan totally berhenti begitu. Sayang sekali karena kita harus terus berkarya terus. Tetapi memang harus memprioritaskan keluarga. Itu yang paling kita utama. Kita harus tahu prioritasnya apa. Sebagai ibu rumah tangga harus mengurus suami, anak, memanage waktu ya untuk keluarga. Tetapi dalam berkarya itu harus terus jalan. Supaya kita tertantang terus untuk melakukan sesuatu yang baru. Sehingga kita tidak stuck, tetapi ada sesuatu yang kita kerjakan yang menghasilkan hal-hal yang luar biasa justru. Dan sering di Indonesia Mbak Soraya bahwa pernikahan tuh jadi kayak dead end ya, atau jalan buntu. Jadi maksudnya ketika ada barrier lah, ketika nikah ya sudahlah, selesai semua karir, selesai semua pendidikan gitu. Padahal ya tadi masing-masing, ya saya percaya semua orang punya pilihan, silakan dengan pilihan masing-masing. Tapi sebenarnya pernikahan harusnya bukan dijadikan untuk seorang wanita berhenti berkarya. Ya, bahwa mereka harusnya malah lebih bisa lagi multitasking, jadi ibu rumah tangga yang baik, tapi tetap punya mimpi dan punya cita-cita yang harus terus dikerjakan ya Mbak. Betul. Ini apa yang bisa Mbak Soraya share bahwa memang sebagai yang Mbak Soraya lakukan ada hal apa sih yang memang akhirnya membuat Mbak Soraya memang nggak apa-apa aku jadi ibu rumah tangga, tapi aku mau terus berkarya? Iya, saya mau terus berkarya karena zaman ini kan berubah terus ya. Kalau saya tidak melakukan sesuatu, terutama dalam ilmu juga kita perlu, dalam profesi apapun itu sebaiknya jangan stuck. Lebih baik dibuat sesuatu yang banyak teman-teman saya juga yang seperti itu ya. Akhirnya setelah ketemu, saya ngobrol dengan mereka bilang, iya ya, saya tuh dulu gini loh Mbak, bisa bikin ini, tapi sekarang nggak bisa. Ayo dong bikin sekarang. Akhirnya dia menjadi motivator untuk teman-temannya, ibu-ibu yang lain, supaya mereka melakukan sesuatu gitu. Jadi memang ya tadi, kalau menikah memang prioritas dan makes you happy, silakan. Mau jadi ibu rumah tangga, silakan.
do what makes you happy, tapi kita ingat bahwa kalau kita punya kemampuan, punya uh, cita-cita, apalagi kalau bisa jadi berkat buat orang banyak ya, Betul. Mbak Soraya, sayang kalau berkatnya disimpan Disimpan. ya, di rumah. Betul, betul Mas. Ya, Jadi seperti Mbak Soraya ya, aku nggak perlu nanyain usia, tapi pasti aku yakin Mbak Soraya sudah banyak melewati pengalaman dan living proof lah ya untuk orang-orang yang merasa bahwa sebagai perempuan harus berhenti berkarya ketika nikah. No at all. Tapi again, if that makes you happy being a housewife ya, being apalagi wanita karir, ya do it. Karena kalian, kita punya cita-cita dan pilihan masing-masing. Betul. Tapi kita ngelihat bahwa banyak perempuan-perempuan yang memang sudah memberikan legacy. Ibu Kartini pastinya itu contoh yang paling umum. Zaman sekarang banyak perempuan politik, Ibu Megawati, Ibu Sri Mulyani, Ibu Ratno, di luar negeri banyak itu, sekali. Dan itu membuktikan bahwa sebenarnya perempuan powerful. Ya. Enggak cuma cowok yang bisa. Dan ini juga harus dipahami oleh pria ya, Mbak Soraya, bahwa ketika kita memahami bahwa perempuan ada, kita tuh bisa, cowok juga sadar bahwa kita nggak bisa sukses tanpa perempuan loh. First thing, our mom. Nyokap kan perempuan. Betul. Itu adalah salah satu contoh motivator, bahwa ya kalian nggak bisa berdiri sendiri tanpa perempuan gitu ya. Even nanti pasangan, istri juga, suami yang hebat sukses pasti ada istri yang supportive. Betul. Jadi ini kaitannya bahwa pemahaman kita, mau gender apapun ya, cowok cewek, bahwa kita saling bergantung. Betul. Punya kelemahan dan kekurangan masing-masing. Tinggal kita memahami bahwa balik lagi kita manusia. Betul. Nggak perlulah ada perempuan, udahlah gitu. Udahlah, nggak usah ngapa-ngapain, udah di rumah aja. Tapi ada satu sih ya, satu hal yang mau saya pesan. Boleh, silakan. Sama perempuan terutama yang sudah menikah. Nah, memang kesetaraan itu penting ya. Kita mampu, kita bisa, I can do everything gitu ya. Tapi satu hal yang kita harus ingat juga, ada juga sebagian perempuan yang sudah merasa wah bisa bikin apa aja, apalagi maaf ya, dia punya salary-nya lebih besar mungkin dari suami sudah tidak dihargai lagi. Itu yang nggak boleh, tetap kita harus menghargai. Karena kita ingat tadi ya, kodrat kita ya, sebagai seorang manusia, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang laki-laki. Apalagi kita lihat bahwa masing-masing kan, kalau pasangan ya, Mbak Soraya, aku yakin mencari yang keren, hebat, banyak. Betul. Tapi yang mau bertahan, komitmen, itu yang ya, yang mau belajar tiap hari ya, itu yang menerima kita apa adanya. Nah, jadi perempuan sebenarnya harus punya tadi, sadar tugasnya apa, kewajibannya apa, tapi di satu sisi harus berani maju, berani memimpin ya, harus punya ambisi, harus punya cita-cita. Pokoknya jangan stuck aja kalau perempuan itu. Bahkan aku baca nih Mbak Soraya barusan ini di 2016 ya. Berapa tahun, berarti sekarang mungkin udah tinggi lagi. Wanita karir Indonesia tuh terbanyak ke-6 di dunia. Berarti sebenarnya potensi perempuan kita ya makin melek ya, bahwa peran mereka tidak sekedar sekolah, kuliah, kerja, menikah lalu kelar gitu. Ternyata banyak yang dari mereka yang memang merasa bahwa karir juga penting selain ibu rumah tangga. Dan aku lihat bagaimana sebenarnya perempuan-perempuan hebat di luar sana memang sukses di dua hal itu. Suksesnya itu karena mau belajar juga, Mas. Biarpun kita punya sesuatu yang ada dalam diri kita, tapi kita nggak mau belajar untuk selalu mengupdate diri ya, mempelajari ada hal-hal yang baru yang mesti kita kerjakan, percuma juga. Benar. Jadi tetap kita mesti update terus. Nah, kalau kita bicara perempuan dan Kartini Perindo dan yang dilakukan Partai Perindo dan Mbak Soraya sendiri, sejauh ini pasti sudah banyak sekali. Tapi apa yang di-highlight belakangan ini? Apa yang dikerjakan? Yang dikerjakan itu Kartini Perindo itu banyak turun-turun juga ke masyarakat, terutama untuk pemberdayaan ya. Pemberdayaan, jadi mengedukasi masyarakat. Itu yang dikerjakan oleh perempuan-perempuan
dari Kartini Perindo. Jadi memotivasi perempuan-perempuan untuk lebih banyak berkarya gitu. Dan kita tahu bahwa mungkin kemarin karena kita pandemi jadi jarang turun Iya, betul. ke langsung. Sekarang udah mulai ya kayaknya. Iya. Tapi waktu-waktu awal pandemi juga udah jalan terus kok. Jalan terus ya? Selama pandemi, makanya orang juga heran kok berani keluar katanya. Sebenarnya kalau kita nggak berbuat sesuatu di masa pandemi ya, bukan sambil berjaga-jaga juga ya. Berbuat sesuatu lah biar lagi pandemi tetap jalan terus. Iya. Aku yakin juga bangsa yang hebat pasti perempuannya hebat-hebat. Iya. Perempuannya berdaya dan pintar karena contoh kecil aja sih. Di rumah itu ya buat kalau saya pribadi guru pertama anak tuh ya ibu ya. Iya, betul. Ibu dan bapak of course. Dan jadi kalau ibunya hebat, ibunya pinter, anaknya juga pasti pasti hebat. Makanya ini tugas perempuan. Makanya kita harus sama gini deh. I don't need to teach you how to respect a woman ya atau seorang perempuan, tapi simpel aja ya. Our mom ya, saudara kita, cewek, kakak itu adalah orang-orang yang memang membentuk kita. Saya itu termotivasi pertama sebenarnya dari ibu saya. Beliau itu adalah wanita yang kuat sampai ibu saya umur 88 tahun dia masih punya 18 organisasi dia ikut. 88 tahun. Beautiful. Waduh, dan selalu memotivasi saya untuk sakit sedikit aja enggak sakit. Berdiri harus jalan. Jadi itu yang saya lihat, dan dia punya hubungan sosial dengan orang sangat baik. Jadi itu yang membentuk. That's why I told you, Mbak, bahwa guru pertama anak ya, superhero pertama kita itu ada orang tua. Salah satunya ibu ya. Ya bapak ibu, ya, tapi ibu memang kadang punya special space di hati kita. Karena beliau ngelahirin, ngerawat ya. Papa sibuk kerja ya, it's okay, it's normal. Tapi ibu adalah salah satu contoh bahwa superhero tuh dekat sekali dengan hidup kita. Dan ini mengajarkan bahwa kalau ibunya hebat, perempuannya hebat, generasinya juga pasti hebat. So that's why ya. Wah, hebat. Mas Juno berarti nih thank you. Bisa sukses karena ya Bu ya, siapa sih yang kita sekarang kalau nggak orang tua kita, bukan orang tua. Oke. Bu Soraya. Luar biasa loh. Mau nyanyi dikit nggak, sedikit aja buat closing, anything, bahasa Manado juga apa-apa. Sedikit aja. Lagu apa ya? Saya udah something that you really love it or something yang memorable. Lagu Bee Gees ya. Boleh. There's a light, certain kind of light that never shone on me. I want my life to be live with you. Udah gitu nanti kapan-kapan kita nyanyi bareng ya. Aku juga suka nyanyi. Aku taunya lagunya All the sun from na-na-na-na. Wah itu All the snow is still from the sky will never be enough. Ternyata ini Mas Juno suaranya keren. Aku kadang kalau lagi spare time main piano, tapi di rumah sendiri. Nyanyi kapan-kapan ngiringin saya nyanyi ya. Siap. Oke. Thank you so much ya. Tapi sebelum kita tutup, saya mau nyampein sesuatu buat teman-teman berkaitan dengan Partai Perindo. Campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, dan ini value yang bisa kita adaptasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu produktif, ya, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan. Ini kalau aku sebutin ya, ini memang value yang harus setiap anak muda punya, produktif, solutif tadi, dan juga integritas. Nah, Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia Sejahtera melalui Konvensi Rakyat, program penjaringan secara daring bagi WNI yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan RI. Dan cara daftarnya gampang sekali, tinggal ke konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota member Partai Perindo, silakan ke partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Untuk teman-teman yang sudah ikutan tadi quotes obrolan kita soal perempuan dan berkarya, pasti sudah nulis-nulis tadi kira-kira seperti apa dan sudah ikut. Nanti kita umumkan pemenangnya di Instagram Partai Perindo minggu depan. Jadi tapi jangan lupa untuk follow ya. So,
Mbak Soraya, thank you so much. Iya, Mbak sama-sama. Soraya Pinkan Togas. Woi. Aduh, bintang apa radio dulu ya ikut ya? Iya, bintang radio Bintang dan TV. radio. Oh my Iya. goodness. Beautiful suaranya. Sudahlah ya, tidak Ya. perlu diragukan, kampanyenya Aduh, bagus sekali, terus thank menjadi you. inspirasi dan berkat untuk banyak orang, Mbak Iya. Soraya. Saya senang Terima sekali kasih. melihat perempuan yang hebat, aktif, ya. Ya. Karena cantik, semua cantik, relatif, Iya. ya. Tapi perempuan yang tidak hanya cantik, tapi kuat, ya, powerful, Ya. dan bisa menjadi berkat, bisa membawa manfaat, itu perempuan yang the real one, ya, The yang real hebat, one, ya. yeah, Tapi you're lagi-lagi siapapun kita menghargai, menghormati satu sama lain, Betul. itu adalah value yang harus kita punya untuk menjalani hidup sehari-hari. Iya. Dan terima kasih untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Harjuno Syaputra signing out. Have a good day. Bye-bye. Salam aksi nyata dari Kabu untuk Indonesia. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan.